Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mewawancarai Bapak Yusuf yang memiliki budidaya perikanan gurame. Bisa dimulai aja. Kenapa, kalau boleh tahu Pak, kenapa Bapak memilih hewan gurame ini untuk dibudidaya? Kalau ikan gurame itu menurut saya itu kebanyakan banyak yang suka. Oh ya. Tiap perorangan kebanyakan yang suka. Kenapa saya budidayakan gurame? Karena nggak ribet, terlalu enak. Kalau ikan koi susah kalau menurut saya. Terus aku ambil langkah ikan gurame, fokus di gurame. Tapi kenapa memilih hewan ikan? Kenapa nggak hewan yang lain, ngaten Pak? Karena lebih mudah. Ikan gurame itu lebih mudah, nggak kayak ikan lele, nggak kayak hewan yang lainnya lah. Ya ini juga udah dari kecil, berarti Bapak juga termasuk hobi di ikan, ngaten? Hobi. Itu hobi dari kecil. Bagaimana sih caranya memperbanyak ikan-ikan yang Bapak budidaya ini? Kalau perbanyak itu tergantung indukannya. Ya. Indukannya bagus, itu perkembangannya bertelur itu semakin bagus, semakin banyak. Berarti tergantung indukannya ya Pak? Tergantung indukannya. Kalau tempat saya kan indukannya ada yang 8 kilo, Ya. ada yang 7 kilo, yang paling kecil itu 4 kilo indukan gurame jenis soang. Kebanyakan di Purworejo itu yang dicari ikan gurame soang, karena pertumbuhannya cepat, nggak kayak gurame jenis lainnya. Ya. Itu kalau sekali bertelur bisa menghasilkan berapa banyak sih Pak? Kalau menghasilkan telur berapa butir gitu ya? Ya, langsung bisa jadi berapa ikan gitu Pak? Itu kalau biasa maksimal kadang ada yang 5.000 butir telur. Iya. Kalau yang sedikit kurang lebih 3.000, tapi rata-rata yang banyak 3.000 ke atas. Itu langsung jadi Pak, jadi ikan semua, maksudnya ada yang gagal atau? Oh, itu pasti ada, walaupun sedikit pasti ada yang gagal. Berarti enggak semua itu langsung jadi ikan itu enggak kan ya Pak? Enggak, itu kan bertahap, jadi enggak semua langsung jadi ikan, pasti ada kegagalan, walaupun dikit banyak itu pasti ada. Ya. Apa sih faktor yang mempengaruhi hewan gurame? Faktor yang mempengaruhi ikan gurame itu kadang ada air yang enggak bagus masuk kolam, gendala ikan gurame itu kan banyak, ada virus, ada burung, ada belut, itu kan termasuk kendala ikan gurame. Ikan gurame itu kan nggak terlalu gerak banget, jadi kebanyakan hewan senang, musuh-musuhnya juga senang ikan gurame. Ada selanjutnya lagi nggak Pak faktornya? Faktornya itu faktor cuaca. Iya. Cuaca biasanya itu Juni, Juli, Agustus itu faktornya yang sangat ekstrim kalau buat ikan gurame. Itu kalau Juni, Juli, Agustus itu memang saya nggak berani nangkap, nggak berani ngambil, walaupun dikit pun nggak berani ngambil. Kalau Juni, Juli, Agustus itu rentang buat ikan gurame. Kalau nggak pandai mengambilnya memang rusak. Sementara itu gurame kendala faktor cuaca itu memang Juni, Juli, Agustus memang terlalu dingin hawanya, Susah juga ya Pak ya? nggak bagus kalau nangkep ikan pas Juni, Juli, Agustus. Ya agak susah gimana gitulah. Sudah lama harus terjun, harus ke depan. Kendala apa yang Bapak alami selama berada di budidaya ikan tersebut? Kendala ikan gurame tempat saya ini sekarang banyak
faktor kadang nggak nentu, cuaca juga ngaruh, dan tiap tahun pasti ada kematian. Itu sebab penyakit atau faktor cuaca itu pasti ada. Kendala yang pertama itu. Yang kedua, kendala air. Irigasi susah, air juga carinya susah. Kendala tadi nggak maksimal budidaya ikan gurame. Kalau musim hujan juga kendalanya air sekarang kotor, irigasi sungai pengairan kotor, jadi banyak bakteri-bakteri nggak kayak dulu. Kalau sekarang memang susah. Terus usaha apa yang Bapak lakukan biar tidak mengalami kendala tersebut? Ya seharusnya buat sumber sendiri seharusnya, otomatis kayak buat sumur itu kan airnya bagus. Kalau tahun-tahun ini banyak kendala faktor air kotor, tercemar dari atas karena masih perbaikan bendungan, jadi kebanyakan obat, bakteri juga banyak, sampah-sampah bakteri itu semakin banyak. Bagaimana cara untuk mendapatkan produk dan kualitas pada budidaya ikan gurame ini? Ya, produk kalau indukannya bagus pasti dapat produk yang bagus dan turut cepat. Kebanyakan sekarang faktor indukan carinya susah, kadang udah 2 kilo tiba-tiba mati, nggak tahu kenapa, virusnya apa. Kendalanya itu memang berapa tahun ini kebanyakan yang budidaya ikan gurame banyak yang mengeluh karena apa, udah berapa titik yang budidaya ikan gurame semua pada bingung karena faktor cuaca sekarang kan nggak bisa ditentukan. Jadi mau buat banyak tetap nggak bisa, faktor cuaca kadang kan mengganggu. Dari telur, umur telur 1 bulan kadang ada kematian faktor di kolam, terus masuk usia 1 bulan masuk kolam tanah, itu sekarang kan airnya udah nggak bagus, nggak kayak dulu. Nah, itu yang kendalanya yang paling susah itu kan air. Airnya udah nggak bagus, sementara tahun-tahun ini memang susah di target. Itu semua itu budidaya ikan itu semua yang membudidaya. Semua budidaya ikan ya semua ya. Kemarin yang saya ketemu udah banyak yang mengeluh karena nggak bisa ngejar target karena kendalanya air. Airnya udah kotor, banyak bakteri, semua pada gagal, nggak bisa ngejar target.